Jadi di video kali ini aku mau bikin pempek, tapi pempeknya dari udang rebon. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Galeri Meja Dapur. Gak pakai lama, langsung aja ke langkah-langkahnya. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan sebanyak 2 sendok makan udang rebon dan 2 siung bawang putih. Karena udang rebon dan bawang putihnya sudah masuk ke dalam blender, jadi langsung saja aku tambahkan 150 ml air ke dalam blender. Setelah itu langsung saja di blender dan kira-kira seperti ini hasilnya setelah di blender. Lanjut, di sini aku sudah siapkan wajan, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram, tambahkan juga 1 bungkus royco ayam, kemudian ladaku sedikit saja sekitar 1/4 sendok teh dan garam sebanyak 2 sendok teh. Setelah itu masukkan juga bawang putih dan udang rebon yang sudah di blender tadi ke dalam wajan. Dikarenakan airnya masih kurang, jadi aku tambahkan lagi air sebanyak 500 ml ke dalam tepung. Setelah itu diaduk-aduk dan hidupkan kompor dengan api kecil supaya semua bahan tercampur merata dan adonan tidak gosong. Lanjut masak adonan sambil diaduk-aduk terus hingga air menyusut. Kira-kira seperti inilah hasilnya setelah air menyusut. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya tidak gosong, dan jika konsistensinya sudah seperti ini bisa diangkat dan matikan kompornya sambil nunggu adonannya agak dingin untuk diuleni. Aku pindahkan ke baskom, kemudian lanjut aku mau bikin kuah cukonya terlebih dahulu. Untuk bumbunya aku pakai 2 siung bawang putih, kemudian cabai rawit sebanyak 10 buah atau sesuai selera, kemudian tambahkan sedikit air saja. Setelah itu langsung di blender. Berikutnya aku siapkan panci, kemudian aku isi dengan air sebanyak 750 ml dan jangan lupa hidupkan juga kompornya. Lalu aku masukkan juga gula merah sebanyak 250 gram, dan ini aku sengaja pakai gula merah yang lembek supaya lebih gampang hancurnya, dan aku nggak ribet buat motong-motongnya juga. Jadi tinggal diaduk-aduk saja, gula merahnya sudah hancur. Jangan lupa masukkan bawang putih dan cabai rawit yang sudah di blender tadi. Sambil diaduk-aduk, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan tambahkan juga larutan cuka sebanyak 2,5 sendok makan. Jika sudah selesai, lanjut diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata, dan di sini bisa sambil dikoreksi rasa. Karena kan rasanya sudah pas, ada asam, manis, pedas dan asin, jadi tidak perlu ditambah apa-apa lagi, cukup ditunggu hingga mendidih, kemudian matikan kompor. Sekarang lanjut ke adonan pempeknya. Di sini aku menambahkan 1 butir telur ke dalam adonan. Lanjut aku uleni adonan menggunakan tangan. By the way, ini sebelumnya aku udah cuci tangan, jadi tangan aku udah bersih. Uleni hingga telur tercampur merata dengan adonan. Jika sudah, tambahkan juga tepung tapioka ke dalam adonan. Caranya dengan menambahkan sedikit demi sedikit tepung tapioka ke dalam adonan sambil diuleni. Jika dirasa adonan masih lembek, tambahkan lagi sedikit demi sedikit tepung tapiokanya. Kemudian lanjut diuleni hingga kalis, hingga adonan bisa dibentuk dan tidak lengket. Dan total tepung tapioka yang aku pakai sekitar 350 gram. Di sini aku mulai membentuk pempeknya, yang biasa disebut dengan pempek kapal selam. Kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian aku isi dengan 1 butir telur, dan ternyata bentuk pempeknya kekecilan. Jadi pas dituang 1 butir telur terlalu penuh, dan akhirnya aku tuang lagi ke dalam mangkok. Kira-kira seperti inilah ya hasilnya. Kemudian dirapatkan kembali dan pastikan benar-benar rapat ya, supaya telurnya saat direbus nanti tidak keluar. Kira-kira seperti inilah hasilnya, harus benar-benar rapat. Kemudian di sini aku bentuk pempek lenjer atau bentuk panjang. Jadi sesuai selera aja ya teman-teman. Dan ini aku bikin pempek kapal selam lagi buat ngabisin isian telur yang tadi aku tuang lagi ke mangkuk. Kemudian dirapatkan lagi. Lakukan hingga semua adonan selesai, terserah kalian mau lebih banyak yang panjang atau yang kapal selam. Dan jika semua adonan sudah selesai dibentuk, lanjut panaskan air untuk merebus pempeknya. Jangan lupa tambahkan juga sedikit minyak supaya saat direbus pempeknya tidak lengket antara satu sama lain. Dan jika airnya sudah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, artinya sudah panas. Langsung saja masukkan semua pempek yang sudah dibentuk tadi. Secukupnya saja
saja dan pastikan semua bagian pempeknya terendam supaya matangnya juga merata. Dikarenakan wadah yang aku pakai untuk merebusnya memang cukup besar, sehingga aku bisa merebus adonan tadi semuanya jadi satu. Dan jika airnya sudah mendidih seperti ini, jangan lupa untuk diaduk-aduk. Dan jika pempeknya sudah mulai mengapung, artinya sudah matang, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kira-kira seperti inilah hasilnya setelah direbus, cantik banget, glowing. Lanjut step berikutnya, di sini aku mau siapkan minyak panas untuk menggoreng pempeknya. Dan jika minyaknya sudah panas, langsung saja goreng pempek secukupnya saja. Sedangkan sisanya bisa disimpan di kulkas. Dan ada tips juga buat teman-teman yang suka makan pempek yang luarnya crispy dan dalamnya tetap lembut. Kalian bisa goreng semua pempek yang sudah kalian buat. Kemudian setelah dingin, kalian bisa simpan di kulkas. Dan jika kalian ingin mengkonsumsinya, kalian tinggal keluarin dari kulkas, kemudian kalian goreng kembali. Nah, di penggorengan kedua ini bisa membuat pempek kalian menjadi crispy luarnya dan dalamnya tetap lembut. Dikarenakan pempeknya sudah kering merata, sudah matang, jadi langsung saja aku angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, aku mau saring dulu kuah cukonya, dan ini sebelumnya sudah dipanasi, cuman lupa nggak ke-record. Lanjut, di sini aku sudah siapkan di atas meja. Aku mau potong-potong terlebih dahulu pempeknya. Dan di sini aku motongnya agak susah karena pisaunya nggak tajam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi aku skip aja biar yang nonton nggak gregetan karena kelamaan. Dan setelah aku potong-potong, aku masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian aku siram dengan kuah cukonya. Kemudian aku tambahkan juga timun yang sudah dipotong kecil-kecil supaya rasanya makin mantap. Ini tuh pempeknya enak banget, empuk, kenyal, nggak alot sama sekali. Buat yang penasaran silahkan di-recook. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.